Ya baik, kali ini kita akan membahas topik yang memang sudah sering dibahas beberapa hari terakhir ya. Termasuk siapa yang terlibat. Sudah ada dari zamannya Nebukadnezar ya. Betul. Zaman Mesir ya, prostitusi. Ini artis dan prostitusi. Dan untuk bahas itu kita sudah menghadirkan narasumber ya, Carlos ya. Ini ada AKBP Ari Darmanto, adalah Kanit Tindak Pidana Penjualan Orang Bareskrim Polri. Selamat siang Pak Ari. Iya, dan ada Mas Sony Muklison, pengamat gaya hidup. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Ya, kita akan membahas lebih lanjut mengenai topik tersebut, namun sebelumnya kita simak paket berita berikut. Kamis malam lalu, Nikita Mirzani dan finalis Miss Indonesia Putri Revitasari ditangkap bersama dua mucikari bernama Ferry Oktaviansyah Ronald Rumagit alias Onal di sebuah hotel berbintang 5 di Jakarta Pusat. Putri Revitasari dan Nikita Mirzani yang ditangkap kemudian dikirim ke panti sosial untuk didata dan dikategorikan menjadi korban tindak pidana penjualan orang (TPPO). Terbongkarnya prostitusi yang melibatkan artis pada Kamis malam lalu menambah daftar para pesohor yang terindikasi menjadi korban eksploitasi. Setidaknya ada 4 pesohor yang terlibat prostitusi selama tahun 2015. Beragam reaksi pun bermunculan. Sejumlah pengamat gaya hidup dan sosiolog menilai kasus jual diri kini tak lagi dimonopoli orang kecil dengan masalah ekonomi. Sejumlah artis pun terlibat dalam praktik jual diri dengan berbagai alasan. Pendapatan yang tinggi dari pekerjaan sebagai artis bahkan tak jadi jaminan bagi artis tak terlibat bisnis esek-esek. Nikita Mirzani bahkan diduga tidak hanya Kamis lalu terlibat dalam prostitusi. Polisi menemukan jejak rekam komunikasi yang tersimpan dalam telepon genggamnya. Jika demikian, kenapa artis-artis yang terlibat dianggap korban? Apakah memang selama ini mereka dipaksa menjual diri oleh para mucikari seperti yang diatur dalam undang-undang? Mbak, bentar Mbak. Iya, sudah dibawa ke panti sosial ya. Siapa sih? Nikita Mirzani dan Putri ya. Putri Revika ya. Putri Revika. Tapi kemudian mereka tidak jadi mengikuti rehabilitasi di sana, namanya hanya didaftar saja dan mereka sudah bisa pulang kembali begitu. Iya, tetapi pokok perbincangan kita hari ini bagaimana kemudian kita mencari pangkal dari persoalan ini. Mucikari ya. Kita langsung akan bertanya ke Pak Ari. Pak Ari ini NR ya, NM dan PR ini dikategorikan sebagai korban. Lalu kemudian apakah ini akan terus berlangsung kalau kemudian artis yang menginginkan atau menginisiasi pertemuan ini akan terus beroperasi? Sementara mucikari posisinya seperti apa? Ya, terima kasih. Sebelumnya kami menyampaikan begini, yang kita terapkan ini adalah Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007. Ada beberapa pasal-pasal yang mengindikasikan bahwa pada hakikatnya di dalam pembukaan undang-undang sendiri, jadi kita sebelum bicara undang-undang, sebelum undang-undang ini ada, sudah ada ratifikasi Palermo yang di Italia, disepakati oleh Konvensi di Jenewa di PBB pada tahun 2001. Hakikatnya daripada undang-undang ini adalah menyelamatkan korban. Jadi kita tetap fokus kepada penyelamatan korban. Nah, teknis daripada pengungkapan ini ataupun kegiatan kami ini yang bisa dikatakan teman-teman sering bilang katanya operasi, itu bukan suatu operasi yang khusus, bukan. Kita operasi rutin biasa, mendapatkan informasi dari masyarakat, berkoordinasi dengan penegak hukum sebelumnya, dalam hari ini Polres Jakarta Selatan yang pada saat itu melakukan pengungkapan terhadap artis RA dan teman-teman. Kemudian masuklah pada fokus satu titik bahwa ini ada beberapa nama-nama mucikari-mucikari yang masih beroperasi, yang masih melangsungkan kegiatan bisnis, katakanlah prostitusinya terhadap tidak harus semua artis, tidak. Makanya saya mengajak untuk rekan-rekan dan masyarakat agar cukup cerdas melihat ini. Jadi kita jangan melihat profesi artis. Tidak mengeneralisasi artis. Jangan. Itu sudah menjadi subjektif yang cukup sangat tidak substansi dan tidak fair juga. Karena tidak semua artis itu begitu. Ya, tapi yang menarik dari kasus ini karena memang akhirnya terlibat adalah seorang artis. Nah, kita mau tahu dulu awalnya seperti apa kemudian penyelidikan ini berlangsung sampai kemudian akhirnya terbongkarlah siapa-siapa yang terlibat di dalamnya, Pak. Ya. Mungkin teknis kita ini ya, karena kan agak cukup
menjadi satu etika buat penyidik juga. Betul, secara formal Hanya aja, saja Pak. kita mendapat informasi masyarakat, kemudian berkoordinasi dengan Polres Jakarta Selatan, kemudian kita mengembangkan ini, dapat informasi bahwa ada beberapa nama, maksud saya ada beberapa nama mucikari yang masih beroperasi. Setelah kita berkoordinasi, di dalam Undang-Undang 21 juga diterapkan bagaimana kita melakukan penyadapan, bagaimana kita melakukan proses celebrate terhadap SMS dan lain sebagainya. Kita menemukan ada beberapa nama mucikari yang pada saat terdahulu lolos gitu loh. Yang terdahulu itu lolos dan tidak bisa kita tangkap karena kurang cukup bukti dan kurang bisa untuk memenuhi persyaratan menjadi tersangka. Setelah itu kita bergerak, kita informasikan kepada jajaran unit anti perdagangan manusia. Kita juga ada Satgas, satuan tugas yang di Barreskrim. Setelah kita dapat informasi, kita atur itu bagaimana kita mendapatkan mucikari. Kita nggak melihat saat itu siapa, saat itu artisnya siapa, kemudian kita juga nggak tahu itu modelnya siapa. Kita hanya bisa dapat kontak person bahwa mucikari ini sudah mengajak kita untuk negosiasi. Kita udah membuat deal, tawar-tawaran, menawarkan harga. Jadi tawaran itu menantang, Mas. Samaran kita diajak untuk ketemu di salah satu tempat di Jakarta Selatan. Dikenalkan, ketemulah ini nama F. F langsung kita ajak makan, kita ajak minum, kemudian deal. Sambil say hello, lo pego mau nggak? Nah gitu kan, wih gede banget, ini bagus. Nah gitu kan. Ya artis Bu, bisa gaya bergaul gitu, Mas Adi. Wah, boleh deh. Nggak bisa tuh, kurang dikit. Ya udah deh. Sebagai pelanggan pertama 120 aja deh. Gitu. Oke. Udah, kita continue terus komunikasi dengan mucikari. Setelah deal, dapatlah angka 120 ini. Kemudian pada saat pelaksanaannya tanggal 10 Desember kemarin, sebelumnya tanggal 9 kita dapat samaran kita dapat BBM terakhir. Kalau yang bersangkutan yang artis semula ini mau ikut, nggak jadi dengan alasan ada satu halangan. Dia menyebut artis dan model lah ya gitu. Ya sudah, tapi ini ada cepet berani nggak bro gitu. Dan ya mau kita, ya, kita kan dipancing. Ya. Dan dia sudah terpancing. Downgrade kan. Dalam hal ini Mabes setuju. Polri masuk ke mucikari, apakah kemudian menggunakan artis dulu sebagai umpan atau seperti apa? Enggak. Enggak. Kita melakukan penyamaran. Tanpa diketahui bahwa Tanpa ternyata diketahui, yang terlibat enggak. adalah Dan artis begitu. random betul. Ini acak dan juga ini juga kita juga memerlukan waktu yang lama. Sejak bulan Agustus ini masuknya itu susah. Karena ada satu komunitas, ada beberapa komunitas ini yang mungkin nanti Mas Oni bisa menjelaskan ini gaya hidup atau apa ya. Itu bukan keahlian kita. Kita hanya menemukan masuk ke komunitas ini susah. Dapatnya aja kita begitu bulan September kita dapat nggak bisa juga. Kita pancing ini mucikari nggak terpancing. Dia akan profiling kita dulu dan itu pasti. Di profiling itu kita kan, ini siapa nih? Katakanlah Mas Carlos kan, ini Carlos ini siapa? Kan gitu kan. Ternyata berhati-hati juga mereka dalam proses kerjanya ya begitu Pak. Seimbang lah dengan tarifnya gitu. Nanti mungkin dengan gaya hidup mungkin Mas Oni mungkin yang lebih ahli nanti kan apa nih indikasinya gitu kan. Setelah kita dapat informasi nilainya kurang, berarti di bawah ini gitu kan. Ya sudah kita atur. Kita nggak lihat siapa artis. Kita hanya lihat mucikari. Maka sekali lagi kami luruskan, kita melihat mucikari dan kita tidak menargetkan siapa tidak. Kita resmi, kita lengkap, semua penyidikan kita lengkapin, kita asas kehati-hatian masih kita tetap terapkan di dalam proses penegakan hukum ini. Kita nggak sembarangan. Kenapa? Karena hakikatnya Undang-Undang TPPO tadi saya bilang menjunjung harkat dan martabat manusia. Kita aja harus menyelamatkan korban. Kenapa kok kita korban ataupun tersangka harus kita abaikan hak-haknya? Itu kita perhatikan semua, Mas. Ya, surat perintah tugas semua kita perhatikan. Kita juga baik-baik dengan pihak hotel dan lain sebagainya. Dapatlah. Kenapa kita bukan ambil hotel? Kenapa? Itu tawarnya itu dari mucikari. Dia hanya menyampaikan nggak bisa, Mas Oni, di hotel-hotel yang di bawah level itu. Ya. Harus di hotel berbintang dan sebagainya kita masuk susah gitu.
berkelas. Berkelas. Iya. Pak Ari, dari yang Anda katakan tadi, apa kemudian Polri sendiri sebenarnya sudah memiliki data gitu bahwa ada jaringan khusus seperti itu? Karena ini adalah kejadian yang berulang. Dibilang jaringan khusus sih enggak juga ya Mas ya. Tapi ini adalah suatu kejahatan yang kita masih melihat ini mengeksploitasi orang gitu ya. Suatu kegiatan prostitusi mucikari ini yang dilakukan hampir setiap hari kita mendata ya. Seluruh Indonesia, seluruh jajaran wilayah di Polda, dari Polda Nagura Aceh Calam sampai dengan Polda di Papua, kita udah mendata semua gitu. Nah, jadi gini juga, kebetulan saja ini adalah korbannya artis, jadi agak ramai. Padahal setiap hari kita melakukan penangkapan. Oke, berarti banyak juga sebenarnya yang banyak sempat tertangkap, mucikari-mucikari yang kita tangkap ada, ya. Kalau datanya bisa nanti saya tampilkan datanya. Jadi dalam dari 2015 saja kita sudah melakukan penangkapan kurang lebih Bareskrim aja ya, sudah melakukan penangkapan 59 kali penangkapan. 59 ya, kali? 59 penangkapan. Dalam 1 tahun. 1 tahun? Iya, gitu. Ada mucikari, jadi gini, TPPO tidak terbatas kepada mucikari saja. Tetapi eksploitasi secara umum kepada seluruh korban, termasuk mungkin ada beberapa kan TKW, TKI itu yang dipekerjakan di luar negeri, itu kami tangani. Bisa berkembang sampai ke situ ya Pak? Iya, tapi sorry, jangan bicara mucikari untuk TKW, TKI ya, tapi kepada orang yang mengeksploitasi. Tapi kalau udah bicara seks, itu kan bahasa lama, itu mucikari itu bahasa yang sudah. Tapi dari 59 itu ada data nggak Pak? Ada. Artis itu ada berapa? Oh sorry, kalau artis kita belum mendata sebanyak itu. Belum data. Bukan. Tapi ada pernah temuan? Temuan termasuk Jakarta Selatan juga pernah kan, gitu. Terus kemudian ada beberapa, bukan artis sih, tapi sudah kalangannya ya. Tapi saya lihat sudah diproses kok tersangkanya, kena vonis hampir 5 tahun, 4 tahun 8 bulan mucikari. Tapi tentu kelompok perempuan seperti itu yang memiliki gaya hidup yang mungkin high gitu ya. Dan ini kita akan bahas, kita akan menanyakan ini. Ini sebenarnya benar-benar dieksploitasi atau ini gaya hidup yang dieksploitasi begitu ya? Kita akan bahas selanjutnya bersama Mas Tony. Pemirsa tetaplah bersama kami di Line Stop.